Selamat datang di video kami yang membahas mengenai pemanfaatan limbah minyak jelantah sebagai bahan dasar pembuatan lilin aromaterapi, inovasi kreatif untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak pencemaran. Video ini akan membahas beberapa topik menarik dimulai dari permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, landasan teori, metodologi, variabel, analisis data, pembahasan, serta kesimpulan. Mari bersama-sama menggali lebih dalam tentang langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan hidup kita. Yang pertama adalah permasalahan. Minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang banyak digunakan dalam kegiatan memasak sehari-hari. Namun, penggunaan minyak goreng secara berulang dapat menurunkan kualitasnya, sehingga tidak lagi ideal untuk dikonsumsi. Minyak goreng yang telah digunakan lebih dari 4 kali dikenal sebagai minyak jelantah yang kualitasnya menurun akibat proses oksidasi. Hal ini menyebabkan perubahan pada warna, bau, hingga muncul buih saat dipanaskan. Minyak jelantah yang dipanaskan berulang pada suhu tinggi sekitar 200 sampai 250 derajat Celcius dapat mengalami perubahan kimia yang menghasilkan senyawa berbahaya seperti karsinogen yang beresiko memicu kanker. Selain itu, konsumsi makanan yang digoreng menggunakan minyak jelantah dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti penumpukan lemak abnormal dan kerusakan sistem saraf. Masalah minyak jelantah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga lingkungan. Pembuangan minyak jelantah yang sembarangan, misalnya ke saluran air atau tanah, dapat mencemari lingkungan, membuat tanah tidak subur, serta mencemari sumber air bersih. Sebagai limbah yang sulit terurai, minyak jelantah memerlukan penanganan yang serius. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengolahnya menjadi produk bernilai ekonomi seperti lilin aromaterapi. Strategi ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari minyak jelantah, tetapi juga memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat dan mendukung upaya pengolahan limbah berkelanjutan. Selanjutnya, identifikasi masalah yaitu kurangnya pemanfaatan limbah minyak jelantah oleh masyarakat sehingga mencemari lingkungan. Serta rumusan masalah yaitu bagaimana cara memanfaatkan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Minyak goreng sering digunakan sebagai media penghantar panas untuk memasak, memberikan teksturnya dan warna keemasan pada makanan. Namun, penggunaan minyak goreng secara berulang dapat menurunkan kualitasnya, menjadikan minyak jelantah yang berbahaya bagi kesehatan dan juga lingkungan. Proses oksidasi selama proses penggorengan menyebabkan pembentukan senyawa berbahaya seperti asam lemak bebas, radikal bebas, dan monomer siklik yang bersifat karsiogenik dan dapat memicu gangguan kesehatan serius. Selain itu, minyak bekas ini juga berdampak negatif pada lingkungan jika dibuang sembarangan, mencemari tanah, air, dan juga ekosistem. Meski begitu, minyak jelantah masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti bahan bakar lilin, sabun, ataupun produk bernilai ekonomis lainnya. Dilansir dari Azizah 2024 dan Yuniawati 2019. Salah satu inovasi ramah lingkungan dalam memanfaatkan minyak jelantah adalah dengan mengolahnya menjadi lilin aromaterapi. Proses ini mencampurkan minyak bekas dengan berbagai bahan seperti parafin, pewarna, dan minyak esensial sehingga menghasilkan lilin yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Minyak esensial seperti lavender, lemon, dan rose memberikan manfaat tambahan seperti relaksasi dan mengusir serangga, menjadikan lilin ini produk multifungsi yang bernilai tinggi. Selain mengurangi limbah, inovasi ini juga menciptakan peluang usaha kreatif bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dilansir dari Fadil et al. 2021 dalam Widyaningsih dan Mustaqim 2021. Pelatihan pembuatan lilin dari minyak jelantah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah dan menciptakan produk yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomi.
Salah satu inovasi ramah lingkungan dalam memanfaatkan minyak jelantah adalah dengan mengolahnya menjadi lilin aromaterapi. Proses ini mencampurkan minyak bekas dengan berbagai bahan seperti parafin, pewarna, dan minyak esensial sehingga menghasilkan lilin yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Minyak esensial seperti lavender, lemon, dan rose memberikan manfaat tambahan seperti relaksasi dan mengusir serangga, menjadikan lilin ini produk multifungsi yang bernilai tinggi. Selain mengurangi limbah, inovasi ini juga menciptakan peluang usaha kreatif bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dilansir dari Fadil et al. 2021 dalam Widyaningsih dan Mustaqim 2021. Pelatihan pembuatan lilin dari minyak jelantah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah dan menciptakan produk yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomi. Selanjutnya adalah metodologi. Untuk alat yang digunakan, yang pertama ada kompor, panci, cetakan lilin, sumbu lilin, kaleng bekas, timbangan, dan juga sendok. Untuk bahan yang digunakan ada lilin bekas, minyak jelantah, pewarna, pewangi, dan juga arang. menggunakan 3 warna, yakni ada warna merah, kuning, dan ungu. Adapun untuk aromaterapi yang kami gunakan adalah lavender, rose, dan lemon. Nah, di sini terdapat sedikit kendala pada awal pencampuran warna, di mana antara warna dengan lilin dan minyak yang dicampurkan ini tidak mau menyatu, warnanya tidak mau menyatu. Nah, kemudian setelah pemberian warna dan pewangi, selanjutnya adalah menuangkan cairan tersebut pada cetakan yang telah disediakan. Kemudian diamkan hingga cairan lilin dan minyak jelantah yang telah diberi warna dan pewangi mengeras dan memadat. Nah, untuk hasil akhir setelah lilin memadat dapat dilihat pada gambar. Adapun untuk variabel, di sini terdapat 3 variabel, yakni ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Di mana variabel bebas ini mencakup cetakan lilin, pewangi lilin, dan pewarna lilin. Kemudian untuk variabel kontrol ada minyak jelantah dan lilin bebas. Dan untuk variabel terikat ada bentuk lilin, aroma lilin, dan warna lilin. Yang selanjutnya yaitu pada analisis data. Analisis data yang didapatkan yaitu ada 3 jenis lilin aromaterapi. Yang pertama ada lilin lavender, yang kedua ada lilin rose, yang ketiga ada lilin lemon. Nah, dari ketiga tersebut terdapat bau dari masing-masing. Yang pertama dari lilin lavender menimbulkan bau lavender yang menyengat, dari lilin rose menimbulkan bau rose atau mawar cukup menyengat, serta dari lilin lemon menimbulkan bau lemon yang menyegarkan dan tidak cukup menyengat. Dari ketiga lilin tersebut memiliki tekstur yang sebelum penambahan lilin, tekstur dari lilin lentur dan mudah patah, tidak membentuk padatan yang sempurna. Serta tekstur setelah penambahan lilin pada ketiga lilin tersebut membentuk padatan lilin yang sempurna. Yang selanjutnya yaitu ada uji ketahanan. Pada nyala lilin ketiga tersebut 1 sampai 1,5 jam
jika dinyalakan dengan cara terus-menerus, serta terdapat warna yang tetap atau tidak luntur pada ketiga jenis lilin tersebut. Selanjutnya yaitu ke pembahasan, lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah adalah solusi kreatif untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai tinggi. Prosesnya melibatkan perendaman minyak jelantah dengan arang selama 24 jam untuk menghilangkan bau dan kotoran. Diikuti pemanasan minyak secara perlahan hingga cukup hangat untuk mencairkan lilin bekas. Setelah lilin mencair, campuran diberi pewarna dan pewangi untuk estetika dan aroma khas, lalu dituangkan ke dalam cetakan dengan sumbu sebelum dibiarkan mengeras pada suhu ruang. Proses pembuatan lilin aromaterapi menghasilkan 3 jenis lilin dengan aroma, warna, dan karakteristik berbeda, yaitu lavender, rose, dan lemon. Lilin lavender memiliki aroma yang khas menyengat, tekstur awal lentur, namun mampu membentuk padatan sempurna setelah penambahan lilin dengan ketahanan nyala 1-1,5 jam dan warna yang stabil. Lilin rose juga memiliki aroma menyengat, tekstur awal lentur, dan setelah penambahan lilin membentuk padatan sempurna dengan ketahanan nyala serta kestabilan warna serupa lilin lavender. Lilin lemon menghasilkan aroma segar yang tidak terlalu menyengat, tekstur awalnya sudah baik, membentuk padatan yang sempurna, dan kualitasnya tetap terjaga setelah penambahan lilin dengan ketahanan nyala dan warna stabil yang sama. Yang selanjutnya yaitu pada kendala dalam pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Yang pertama ada pewarna tidak menyatu. Pewarna makanan berbasis air sulit bercampur dengan minyak dan lilin karena sifat hidrofobik bahan utama, sehingga menciptakan tampilan lilin yang tidak merata dan kurang estetis. Solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan pewarna berbasis minyak yang lebih kompatibel. Yang kedua, ada tekstur lilin yang lembek. Perbandingan awal 1:1 antara lilin bekas dengan minyak menghasilkan tekstur lilin yang terlalu lembek dan mudah patah. Penyesuaian perbandingan menjadi 2:1 berhasil menciptakan lilin yang lebih keras dan stabil, meskipun memerlukan penyesuaian waktu pencairan dan pencampuran untuk menjaga homogenitasnya. Selanjutnya, yang ketiga, bagian bawah lilin masih cair. Pemerasan yang tidak merata dengan bagian bawah lilin tetap cair disebabkan oleh distribusi suhu yang kurang rata atau waktu pemerasan yang tidak cukup. Solusi yang dilakukan adalah memastikan campuran homogen sebelum dituangkan ke cetakan dan memperpanjang waktu pemerasan pada suhu ruangan agar lilin mengeras secara merata. Lilin aromaterapi dari minyak jelantah mengurangi limbah dan menciptakan produk bernilai tinggi dengan aroma menenangkan seperti lavender, rose, atau lemon. Produk ini dapat digunakan untuk relaksasi, dekorasi, atau souvenir, serta membuka peluang bisnis kreatif, terutama di daerah pedesaan. Dengan mengatasi kendala, lilin ini menjadi alternatif ramah lingkungan yang bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan ekologis. Lilin aromaterapi dari minyak jelantah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan lilin biasa, terutama dalam fungsi, bahan, dan nilai tambahnya. Selain berfungsi sebagai penerangan, lilin aromaterapi juga menghasilkan aroma menenangkan yang meredakan stres dan meningkatkan suasana rileks. Berkat minyak esensial yang ditambahkan, berbeda dengan lilin biasa yang menggunakan bahan baru seperti parafin atau lilin lebah. Lilin aromaterapi memanfaatkan minyak jelantah, mengurangi pencemaran, dan memberi nilai tambah pada limbah. Selain itu, lilin aromaterapi dirancang dengan estetika menarik, menjadikannya dengan inovatif dan multifungsi. Sementara lilin biasa lebih sederhana untuk keperluan praktis. Selanjutnya yakni kesimpulan. Pemanfaatan limbah minyak jelantah untuk pembuatan lilin aromaterapi merupakan inovasi kreatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi pencemaran. Minyak jelantah yang sering dianggap sebagai limbah berbahaya diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti lilin dengan aroma lavender, mawar, dan lemon. Meskipun proses pembuatannya menghadapi tantangan seperti pewarnaan yang sulit merata, tekstur yang tidak konsisten, dan
pengerasan yang kurang optimal, berbagai penyesuaian telah berhasil menghasilkan lilin yang lebih stabil dan menarik. Selain bermanfaat sebagai sumber penerangan, lilin ini juga memberikan efek relaksasi berkat aromanya yang menenangkan. Produk ini tidak hanya mengurangi limbah minyak jelantah, tetapi juga membuka peluang ekonomi, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Dengan terus menyempurnakan proses produksi, lilin aromaterapi berbahan dasar minyak jelantah berpotensi menjadi alternatif ramah lingkungan yang mendukung sosial, ekonomi, dan ekologis, sekaligus membuktikan bahwa pengelolaan limbah dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan kehidupan manusia.